Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'awalah. Di pagi yang mulia ini kita lanjutkan serial perbincangan Kultum Pagi bersama Kisah Salihin. Pagi ini halaqah yang ke-13, seri yang ke-13, serial yang ke-13 ya. Kisah si wanita salihah yang mengatakan dirinya, sayalah manusia yang paling bahagia menurut penilaiannya setelah dia berjaya menghadapi gelombang ujian yang berat dalam kehidupannya. Suaminya meninggal, dia masih berumur 30 tahun, anaknya 5 orang masih kecil-kecil. Mula-mula dia kelang kabut, tidak tahu apa yang mau dia buat. Kemudian dia berjumpa hadis Nabi dalam satu ceramah radio. Terdengar hadis Nabi yang mengatakan, man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja warzaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang tekun beristighfar, rajin beristighfar, yakin dia fadil istighfar, lalu dia beristighfar, Allah akan melenyapkan kegundahan yang dihadapinya, Allah akan melenyapkan kesempitan hidupnya, Allah akan membukakan pintu rezeki baginya dari sumber yang tidak disangka. Inilah yang amalan si ibu ini. Jadi kita sudah bincang sebanyak bismillahirrahmanirrahim 12 kali perbincangan. Ini yang ke-13. Apa yang dapat diambil pelajaran yang tersirat di balik yang tersurat dari kisah wanita salehah ini? Perlunya menghidupkan sunnah zikrullah dalam keluarga agar kediaman Anda dikerumuni para malaikat. Ibu ini dia beristighfar dengan anak-anaknya 6 bulan. 5 orang anak dikerahkan untuk beristighfar. Subhanallah. Kita ada enggak agenda istighfar di rumah dengan keluarga? Istri apa kerjanya? Suami apa kerjanya? Anak-anak apa kerjanya? Subhanallah. Subhanallah. Perlunya menghidupkan sunnah zikrullah dalam keluarga agar kediaman Anda dikerumuni para malaikat. Adakah kita ingat bila kita beristighfar, duduk berhalaqah, baca Quran, baca tasbih, bersalawat dan lain-lain, malaikat datang ke rumah? Pernahkah kita fikirkan ingin mengundang malaikat datang ke rumah? Ataukah pintu rumah kita tersekat daripada kedatangan malaikat? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu kita hadirkan dalam pemikiran kita sebelum nasi jadi bubur. Berikutnya, zikrullah dan tilawah menjadikan kediaman Anda hidup dalam keberkatan. Subhanallah. Subhanallah. Ingin kita barakah? Banyakkan zikir. Banyakkan zikir di rumah. Zikir fardi, zikir jama'i. Ada agenda zikir dengan keluarga. Subhanallah. Poin yang berikutnya, si mukmin tidak wajar mengundang syaitan ke rumah kediamannya. Pikir-pikirlah. Nanti kita akan ditanya tentang rumah kita berapa besar, berapa biliknya, berapa belanja membangun rumah, apa fasilitas yang ada di rumah. Kalau ada karan elektrik, rumah listrik itu digunakan untuk apa saja. Kalau ada AC aircon di rumah, AC itu digunakan untuk apa saja. Subhanallah. Subhanallah. Maka dekatilah individu yang merangsang Anda banyak berzikrullah. Jadi apa solusinya? Dekatilah orang yang ahlu zikir. Ahlu zikir yang peruntukan zikir banyak dalam kehidupannya. Lalu nanti kita bila bergaul dengannya, kita akan terpengaruh secara positif. Dekatkan hati dengan orang yang sabar dalam beribadat kepada Allah. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Kahf. Kata orang Melayu surah Kahfi. Ini penting jadi renungan kita. Halaman 297 ayat 28. Apa katanya di sini peringatan Allah, peringatan mesra dalam surah Kahfi ayat 28 halaman 297. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna ya Rabb. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Wa la tu'azibna fa innaka alaina qadir. Wasbir nafsak, latihlah dirimu bersabar. Ma'alladzina yad'una rabbahum, mendekati orang-orang yang beribadat kepada Allah. Bil ghadati wal asyi, pagi petang. Carilah orang yang pemikirannya pemikiran ibadat, ketaatan, ketakwaan, kesalehan. Yuriduna wajhah, mereka hanya mencari ridha Allah, mendambakan ridha Allah. Subhanallah. Mereka mencari ridha Allah, mencari ridha Allah, mencari ridha Rasulullah. Wala ta'du ainaka anhum, jangan engkau alihkan perhatian kamu daripada mereka seperti yang tadi itu. Turidu zinatal hayati dunia, lantaran kamu terpengaruh dengan pesona fata morgana keduniaan, lalu kamu jauhi mereka. Jangan begitu. Wala tuti' man aghfalna qalbah, jangan pula kamu turuti orang yang lalai hatinya an zikrina, lalai daripada zikrullah. Wattaba' hawa, malah dia diperkuda nafsu ataupun memperkuda nafsunya. Wa kana amruhu furuta, urusannya sia-sia belaka. Tidak ada zikir di rumah, tidak ada Quran, tidak ada istighfar, tidak ada selawat, tidak ada tasbih, tidak ada halaqah ilmiah, tidak ada duduk bersama keluarga mempertingkatkan iman. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang yang dalam bagian pertama tadi. Wasbir nafsak, bersabarlah Anda ma'alladzina yad'una rabbahum, mendekati orang yang selalu beribadat kepada Allah, mencari Allah pagi petang untuk mencari mencari habuan dunia dan akhirat. Bukan dunia saja ya, dunia ini akan tinggal, tidak akan kekal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-warisa minna waj'al